Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Sivanya Mandagi, Michael Maramis, dan Joan Carlos. Selanjutnya itu kami akan membuat pohon keputusan, yang dimana itu kami akan menghitung jarak tempuh dan memilih metode yang terbaik dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode yang pertama itu deep first search, metode yang kedua itu ada breadth first search, dan yang terakhir itu ada best first search. Untuk deep first search itu atau DVS adalah algoritma pencarian yang menjelajahi sebuah graf atau pohon dengan cara menelusuri sedalam mungkin pada setiap cabang sebelum berpindah ke cabang berikutnya. Dan untuk breadth first search atau BFS merupakan algoritma pencarian yang menjelajahi graf atau pohon secara lebar atau level by level, mulai dari node awal kemudian menjelajahi semua tetangga terdekat sebelum melanjutkan ke tetangga berikutnya. Dan untuk best first search adalah algoritma pencarian yang memilih node untuk dijelajahi berdasarkan fungsi heuristik seperti jarak yang diestimasi menuju tujuan. Selanjutnya itu di sini ada gambar pohon keputusan. Bisa kita lihat dari Jakarta ke Purwokerto itu jaraknya itu 800 km, dan selanjutnya dari Purwokerto ke Semarang itu 1500 km, dan untuk Jakarta ke Solo itu 1000 km, dan dari Jakarta ke Purwokerto 800, dan sedangkan Purwokerto ke Surabaya itu 1800 km. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang program. Yang pertama itu ada include iStream atau sering digunakan untuk input dan output dalam pemrograman. Selanjutnya itu ada include vector. Include vector ini digunakan untuk mendefinisikan dan menggunakan tipe data vektor. Selanjutnya itu ada include query, digunakan untuk mendefinisikan dan menggunakan tipe data. Selanjutnya ada include stack. Di sini digunakan tipe data stack yang merupakan struktur data LIFO atau last in first out. Selanjutnya itu ada include map. Include data map ini merupakan struktur data pasangan key value. Data map ini menyimpan data dalam bentuk pasangan. Dan untuk include limits mendefinisikan konstanta batas untuk tipe data integer. Selanjutnya ada kita bisa ketik using namespace std. Selanjutnya kita ketik struktur untuk menyimpan rute dan jarak, yaitu struktur h. Struktur h ini mendefinisikan sebuah rute antar dua kota dalam graf. Untuk string destination dan ada in destination. Selanjutnya ada graf untuk menyimpan rute-rute antar kota. Lanjut ke map, string vector h graph. Selanjutnya kita akan menambahkan rute antar kota dalam jarak tertentu dengan void h string u string v in destination atau grab u pushback v destination. Selanjutnya itu kita akan menambahkan fungsi untuk menampilkan hasil. Di sini kita akan mengetik void print result, constring method, constring
start dan constraint goals. Lalu in result. Lalu kita ketik if result sama dengan -1, lanjut code method rute dari lanjut start ke goal tidak ditemukan, lalu kita ketik n. Lalu kita ketik else, lanjut code method jarak tempuh dari kita balik ke start ke goal sama dengan result kilometer, lalu kita n. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya ini adalah tiga kode implementasi untuk algoritma pencarian dalam graf. Di sini yaitu deep first search atau DFS, kedua breadth first search atau BFS, yang ketiga best first search atau greedy. Untuk yang pertama yang DFS, ini menelusuri graf secara mendalam. Kode ini digunakan untuk menelusuri graf secara mendalam menggunakan stack, mencari jalur dari awal ke tujuan, mengembalikan cost dan mengembalikan cost jika tujuan ditemukan, atau -1 jika tidak ada jalur, atau jika rute tidak ditemukan. Untuk BFS ini atau breadth first search ini digunakan untuk menelusuri graf secara melebar menggunakan kue, mencari jalur terpendek dalam hal jumlah langkah, dan juga mengembalikan cost atau -1 jika rute tidak ditemukan. Dan untuk ketiga, best first search atau greedy, ini menggunakan priority kue untuk memilih jalur terbaik di setiap langkah berdasarkan jarak terdekat, mengembalikan cost jika tidak ditemukan, atau -1 jika tidak ada jalur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini in main. Nah, saya membuat komentar menambahkan rute antar kota. Nah, di sini add edge digunakan untuk menambahkan hubungan antar kota, di dalamnya kilometer. Nah, di sini Jakarta, kota awal dan tujuan Solo, dengan jarak Jakarta Solo 1000 km. Nah, yang kedua add edge Jakarta tujuan Purwokerto dengan jarak 800 km. Nah, untuk seterusnya sama sampai dengan terakhir add edge Jakarta tujuan Surabaya dengan jarak 1000 km. Nah, di sini tipe data string variabel start mendefinisikan Jakarta. Artinya tipe data string variabel goal mendefinisikan Kediri, yang berarti tujuan. Nah, selanjutnya komentar mencari rute dengan setiap metode. Nah, ini adalah metode yang saya gunakan untuk menghitung jarak. Nah, ini metode yang pertama, saya menggunakan tipe data in dengan metode DFS result sama dengan DFS start goal. Nah, start ini adalah kota awal dan goal ini kota tujuan. Nah, yang kedua in, saya menggunakan metode BFS result sama dengan BFS start goal. Nah, dan yang ketiga in best first result sama dengan best first search start goal. Nah, selanjutnya menampilkan hasil. Pada bagian pertama ini menampilkan hasil jarak dari metode DFS. Dan yang kedua ini
menampilkan jarak dengan metode BFS. Dan yang terakhir, yang ketiga, menampilkan hasil jarak menggunakan metode best first search. Nah, dan untuk yang terakhir ini, menampilkan metode terbaik berdasarkan pohon keputusan adalah, nah di sini start kota awal dan goal kota tujuan, dan best first result. Nah, jadi di sini nanti dia akan menampilkan metode terbaik yang akan kita gunakan, mau itu DFS, BFS, atau best first search. Nah, selanjutnya return 0, titik koma, dan kita tutup dengan core awal. Selanjutnya kita run. Nah, ini adalah hasil dari runnya, di mana metode DFS jarak tempuh dari Jakarta ke Kediri 3.400 km, dan metode kedua BFS jarak tempuh dari Jakarta ke Kediri 3.400 km, dan metode yang ketiga best first search jarak tempuh dari Jakarta ke Kediri sama dengan 1.500 km. Metode terbaik berdasarkan pohon keputusan adalah jarak tempuh dari Jakarta ke Kediri sama dengan 1.500 km. Nah, berarti metode yang kita gunakan atau metode yang terbaik berdasarkan pohon keputusan adalah metode best first search dengan jarak Jakarta ke Kediri 1.500 km. Nah, sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami, terima kasih.